Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Bapak Wakil Presiden Bapak Muhammad Haji Yusuf Kalla, para undangan dari lembaga-lembaga negara, partai-partai, ormas-ormas yang pada hari ini sengaja datang ke tempat kami menghadiri muktamar 5 tahunan. Dan juga saya sebagai Ketua Umum mengucapkan terima kasih kepada para undangan dan penggembira yang datang jauh dan dekat, bahkan dari luar Jawa, sengaja datang menghadiri muktamar ke-15 di Persis dan muktamar ke-12 di Persistri. Muktamar ini tentu saja berkaitan. Yang pertama adalah dengan evaluasi terhadap program-program masa lalu dan bagaimana program-program masa yang akan datang. Bapak Wakil Presiden, perlu dimaklumi oleh Bapak bahwa program atau yang disebut program kerja di kami disebutnya program jihad. Karena semua harus dilaksanakan dengan kerja keras. Pemikiran harus dibangun di situ. Bagaimana membangun umat ke depan itu. Ketika Persis berhasil berdakwah, berjihad, bukan hanya untuk persatuan Islam, tetapi untuk semua umat yang ada di Indonesia ini, bahkan semua bangsa Indonesia yang tinggal di NKRI, agar dimaklumi oleh semuanya, terutama tentu yang di luar Persis. Kalau Bapak Wakil Presiden sudah tahu sekali tentang Persis, karena dulu juga suka silaturahim ke Persis, ke kantor Persis, bahwa NKRI ini didukung kembali oleh Bapak M. Natsir, itu yang nomor 2 sebelah atas. Agaknya kalau tidak ada beliau waktu itu, tidak ada mosi integral yang disampaikan kepada Bapak Soekarno almarhum bahwa inilah yang tepat bagi bangsa Indonesia, bukan negara serikat yang terpisah-pisah, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mempunyai kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban konstitusional, tentu saja bahwa Indonesia tidak harus tetap NKRI. Dan yang kedua kewajiban moral, karena tadi bahwa Persis secara saksiah, secara individual, yang kebetulan juga secara sosial, dulu Bapak M. Natsir mantan Wakil Ketua Persis tahun 38 sampai 42 yang mengusulkan yang namanya NKRI tersebut. Karena itu saya ingin sampaikan, Persis dengan jihadnya nanti bukan hanya untuk Persis, tapi untuk semua. Itu satu. Yang kedua, jihad di Persis tidak ada yang namanya sekarang yang ramai dibicarakan orang dengan terorisme, kekerasan dan lain sebagainya. Jangan takut kalau mendengar Persis, malah harus gembira. Oh, ini ormas yang mempersatukan Islam. Bapak Wapres dan semuanya,
Program jihad kami itu di situ disebutkan dinamisasi jihad ke depan. Memang dinamis sekali. Yang pertama adalah tarbiyah atau pendidikan. Di kita di Indonesia sekarang pendidikan masih lemah, sebagaimana dimaklumi oleh semua orang. Karena itu memerangi jihad dalam memerangi kebodohan itu adalah kewajiban kami. Yang kedua, jihad dalam bidang dakwah. Tanah air Indonesia yang begitu luas, yang di situ pulau-pulaunya ribuan. Karena itu dakwah sampai keluar Jawa, bahkan ke pulau-pulau sebut saja terpencil. Sudah ada di pulau terpencil dari dai-dai kami sekarang ini, walaupun belum banyak, dan mudah-mudahan ke depan pulau-pulau terpencil itu juga, dan bahkan di Irian pun sudah ada, mudah-mudahan ke depan makin banyak, karena untuk memelihara NKRI itu. Inilah di antara lain mengenai masalah dakwah atau jihad dalam bidang dakwah. Yang ketiga adalah jihad dalam bidang iktisodiyah atau ekonomi. Sebagaimana kita maklumi, ekonomi Indonesia sekarang belum stabil. Persis ingin sekali di situ juga berjihad, membangun ekonomi bangsa ini, membangun ekonomi umat ini. Tentu saja bersama negara. Bagaimana caranya nanti negara bisa berdialog dengan ormas-ormas Islam yang di situ antara lain Persis untuk berjihad membangun ekonomi ke depan. Kemudian jihad pula dalam bidang yang disebut hadariyah atau peradaban. Ingin sekali tetap Persis itu mengembangkan peradaban Islam di Indonesia ini. Jihad peradaban adalah bahwa keadaban-keadaban Islam, akhlak-akhlak Islam, ajaran-ajaran Islam melandasi peradaban di Indonesia ini. Karena itu mengapa Persis sampai sekarang kalau demokrasi inginnya bukan demokrasi yang bebas begitu saja, tapi demokrasi yang berketuhanan atau teodemokrasi sebagaimana dulu dilambangkan dan disampaikan oleh Bapak M. Natsir. Dan kemudian juga mengapa kita ingin supaya di sini yang namanya peradaban Islam, maka Islamofobia tidak boleh ada di Indonesia ini. Maksudnya adalah kebencian-kebencian dan anti terhadap ajaran Islam. Karena justru NKRI ini dulu pun dibangun oleh umat Islam dan dibangun oleh para ulama, bahkan Undang-Undang 45 pun di situ dibangun oleh para ulama. Malah kalau membaca Piagam Madinah atau Sohifah Madinah, seolah-olah Undang-Undang 45 itu diambil nilainya dari sana. Dan ternyata Undang-Undang 45 dengan sekian pasal, yang ayatnya itu yang pertama, dan yang kedua maksud saya Undang-Undang yang tahun 45 yang pertama, kalau dibandingkan dengan Piagam Madinah itu sangat dekat sekali. Dan kemudian ada juga kami jihad dalam bidang politik. Tidak bisa tidak, maka Indonesia dibangun pula atas dasar politik. Politik itu adalah kekuasaan. Sesudah ada kekuasaan ada kemenangan. Sesudah ada kemenangan adalah kebijakan. Disitulah letaknya. Bagaimana kalau yang namanya perang? Sebenarnya Persis siap juga perang dalam arti senjata. Tapi untuk membela NKRI di sana, sehingga NKRI tidak ada yang mengambil oleh orang lain, dan juga NKRI untuk tempat berdakwah dan bertarbiyah ajaran-ajaran Islam ini disampaikan kepada bangsa ini. Karena itu mudah-mudahan Pak Wakil Presiden Persis ke depan, kalau sekarang ramai dibicarakan tentang bela negara, maka Persis sebenarnya sudah melaksanakan bela negara. Di mana bela negara persatuan Islam itu tadi? Dalam dakwah, dalam tarbiyah,
dalam kegiatan-kegiatan lainnya, episodia dan siasa. Mengapa disebut bela negara? Kami di sini dalam rangka bela negara juga. Mohon maaf Bapak Wakil Presiden, itu kami berani mengatakan secara jelas tentang bela negara itu tidak ada itu guru-guru Persis, ustadz-ustadz Persis yang ceramah di mana-mana. Dia itu kemudian dapat SK dari negara, kemudian jelas honor dan gajinya. Nggak ada cawapres, mereka pergi begitu saja, pergi ke sana begitu saja, seolah-olah dengan kemandirian kami itu merupakan bagian daripada bela negara. Ingin kami sampaikan pada semuanya yang belum mengenal bahwa Persis didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923. Kemudian Pak Zamzam waktu itu sebagai Kiai Zamzam namanya, sebagai ketua pertama, yang kebetulan gambarnya tadinya saya minta di sini supaya tahu semuanya. Tadi ada gambar Pak Zamzam, tolong ditampilkan. Beliaulah sebenarnya pendiri yang pertama. Dia orang Palembang yang sudah berjasa, bahkan wakafnya sangat banyak sekali. Allah yarham, mudah-mudahan beliau itu diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya memang supaya besar disimpan di situ, tapi saya tidak tahu apa sejauh mana. Yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Isa Ansori, ya. Yang ketiga adalah Kiai Jilaki Putra, yang keempat Kiai Abdurrahman, yang kelima Kiai Haji Sidik Amin. Itu adalah tokoh-tokoh yang sudah meninggalkan kita. Allahumma arhamhu. Mudah-mudahan jasa beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jihad fi sabilillah. Sekali lagi saya sebagai Ketua Umum Persis mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam penerimaan ini dan mereka ada yang tidak disebut dalam sambutan saya ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Ketua Umum PP Persis kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Dimohon berkenan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menerima plakat.